Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di video yang kedua menyambung tentang kekongruenan. Baiklah, di sini saya sudah mencatatkan beberapa sifat-sifat kekongruenan yang sering terpakai. Sebenarnya mungkin sifatnya masih ada lagi, tapi di soal-soal nanti yang akan saya bahas ada terkait dengan sifat-sifat ini. Di sini saya tidak membuktikan sifat-sifatnya karena insyaallah ini udah dari merujuk ke yang sudah dibuktikan, istilahnya sudah dibuktikan kebenarannya ya teman-teman. Di sini saya membagi ke 4 sifat. Untuk sifat yang pertama, nanti untuk contohnya sekali ini aja terkait angka-angka yang udah pernah kita pakai sebelumnya. Oke, sifat yang pertama, misalkan A, B, C, D, dan M itu bilangan bulat dengan syarat D-nya harus lebih besar dari 0 dan M-nya harus lebih besar dari 0, maka berlaku. Yang pertama, A kongruen dengan A modulo M. Nah, yang ini kayaknya di video sebelumnya tentang sistem residu lengkap ya. 0 kongruen dengan 0 modulo 5 ataupun modulo 6, modulo berapapun. Karena kan 0 dikurang 0 itu hasilnya 0. Non 0 dibagi berapapun hasilnya 0. 0 itu nilai ya teman-teman. Jadi ini berlaku yang pertama. Yang kedua, misalkan A-nya juga misalkan 3 kongruen dengan 3 modulo berapapun ya, karena hasilnya kan 0 tuh. 0 dibagi 10, bagi 5, 6, dan bilangan bulat berapapun hasil nilainya ada 0. Kemudian yang kedua, jika A kongruen dengan B modulo M, maka B kongruen dengan A modulo M. Jadi ini kayak bisa timbal balik gitu. Misalnya aja nih yang sebelumnya, nih kertas yang sebelumnya 45 kan tadi kita tahu definisinya itu kalau A kongruen dengan B modulo M jika dan hanya jika M membagi habis A kurang B. Nah, AB kita sekarang ini nih. Kalau kita balik 0 kongruen 45, maka 0 kurang 45, negatif 45 kan. Negatif 45 habis dibagi 5. Iya, habis. Jadi makanya ada sifat ini. Ya, itu pembuktian langsung dengan contoh. A kongruen B modulo M, maka B kongruen A modulo M. Ingat, modulonya sama ya nilainya. Kemudian yang ketiga, jika A kongruen B modulo M dan B kongruen dengan C modulo M, maka A kongruen dengan C modulo M. Coba perhatikan di sini, A kongruen B, B kongruen C. Nah, jadi ini ada bilangan yang sama-sama B, maka berlaku A kongruen dengan C modulo M. Sekali lagi, modulonya harus sama. Oke. Sifat yang keempat, jika A kongruen B modulo M dan D membagi M, maka A kongruen dengan B modulo D. Nah, jadi di sini ketika ada A kongruen dengan B modulo M dan D-nya membagi habis M, gitu ya, maka A kongruen dengan B modulo D, gitu. Jadi nilai M-nya bisa kita ganti dengan D. Contohnya apa ya? Misalkan di sini 23 kongruen dengan 3 modulo 4. Nah, 23 kurang 3 kan 20, bisa dibagi 4. Kemudian di sini kita juga bisa nulis 23 itu kongruen dengan 3 modulo 2. Karena kan ini berarti D. M-nya 4. 2 bisa membagi habis 4 kan? Bisa. Artinya di sini 23 kongruen juga dengan 3 modulo 2. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan sedikit contoh dari sifat-sifat ini. Nanti intinya sih pada pemakaiannya ya. Sifat kedua, jika A kongruen dengan B modulo M dan C kongruen dengan D modulo M, maka berlaku A tambah C kongruen dengan B tambah D modulo M dan A kali C kongruen dengan B kali D modulo M. Oke.
Jadi di sini kalau ada dua kekongruenan dengan modulo yang sama, maka tengok nih ya, ruas kiri ditambah ruas kiri, ruas kanan ditambah juga dengan ruas kanan, ruas kiri dikali dengan ruas kiri, ruas kanan juga dikali dengan ruas kanan. Maka sifat ini berlaku. Ini penting ya. Sifat yang ketiga, jika A, B, C, dan M bilangan bulat yang memenuhi C kali A kongruen dengan C kali B modulo M dan FPB FPB itu lambangnya kayak gini ya, FPB dari C, M itu sama dengan 1. Jadi lihat di sini ya, C kan tadi seperti nilai kelipatannya, C dengan M ini FPB-nya 1, maka berlaku A kongruen B modulo M. Kemudian sifat yang keempat, nah A kali M ditambah B pangkat N itu kongruen dengan B pangkat N modulo M. Kalau ini sih nanti langsung ke soal aja ya, aplikasi atau penggunaannya seperti apa. Baik, kita langsung ke soal. Mana ya? Nah ini, saya punya soal yang pertama. Tentukan angka terakhir dari N jika N sama dengan 33 kali 41 ditambah 13 kali 17 ditambah 22 kali 29. Oke, di sini yang ditanyakan adalah berapa sih angka terakhir dari N. Jadi kalau kita ini kalikan, artinya nanti akan membentuk sebuah bilangan, entah itu ratusan, ribuan gitu kan. Tapi yang diminta di sini adalah nilai terakhir dari N. Ibaratnya kalau dia minta nilai terakhir, artinya kita menggunakan modulo 10. Nah, misalkan ada bilangan 234, angka terakhirnya kan 4 tuh. Jadi kalau kita bagi 10, sisanya 4. Nah, sisanya itu yang merupakan angka terakhir. Jadi sama juga kita dengan mencari sisa dari modulo 10. Ya. Jadi langkahnya di sini. Jadi di sini kita akan menggabungkan langsung beberapa sifat. 33 dikali 41 ditambah 13 dikali 17 ditambah 22 dikali 29. Oke, ini kongruen dengan berapa dari modulo 10? Kongruen dengan nilai berapa? Jadi sebelum saya lanjutkan, teman-teman kan udah paham ya bahwa ini merupakan sisa pembagian. Yang karena ini residu terkecil, kalau pembagian ya residu terkecil inilah nanti yang kita pakai. Terus ini kita akan pakai dua sifat ini ya teman-teman. Nih ya, dua sifat ini yang berasal dari satu-satu juga. Artinya di sini saya nyari 33 itu kongruen dengan berapa? Modulo 10. 41 kongruen dengan berapa? Modulo 10. Sampai seterusnya. Kemudian operasinya ini kita ikutin aja, karena di sini kan kita udah punya sifat bahwa kalau A kongruen B modulo M dan C kongruen dengan D modulo M, artinya nilai modulonya ini sama. Kita bisa pakai sifat ruas kiri ditambah ruas kiri itu kongruen dengan ruas kanan tambah ruas kanan gitu. Jadi ini kan ruas kirinya ada perkalian, ada penambahan tuh. Ya udah, kita lanjutkan ya. Jadi sekarang kalau nyari kongruennya, teman-teman tinggal bagi aja. 33 dibagi 10 itu sisanya berapa? 3 ya kan? 3. 41 dibagi 10 sisanya 1. Tambah 13 dibagi 10 sisanya 3. 17 dibagi 10 sisanya 7. 22 bagi 10 sisanya 2. 29 bagi 10 sisanya 9 kali 9. Oke, kita geser ke sini aja. Nah, ini kita lanjutin aja dulu. 3 kali satunya berapa? 3 ditambah 21 ditambah 2 kali 9 itu
18 modulo 10. Ini kan masih besar nih. Kita cari aja lagi kongruennya. 3 ini kalau kita cari kongruennya dengan 3 lagi. Yang paling kecil. 3 kurang 3 kan 0. 0 dibagi 10, 0. Ada nilai gitu. Kalau enggak, ya lebih besar dia. Kita kan tujuannya supaya cari angka terkecilnya nanti. Untuk 21 dibagi 10 ada kongruen dengan 1. Ya kan, karena 21 kurang 1 itu 20 bagi 10 ada nilainya. 18 kongruen dengan 8 modulo 10. Nah, ini kan udah residu terkecil nih, ya udah kita jumlahin aja. 4 tambah 8 12 modulo 10. Nah, 12 ini kongruen dengan berapa? Dengan 2 modulo 10. Artinya 2 ini merupakan nilai terakhir dari n. Kira-kira inilah penggunaan salah satu sifat yang udah saya jelaskan dari 4 ini. Sebenarnya kalaupun ada soal seperti ini pun, dengan mengalihkan ini, menambahkannya, teman-teman pun bisa menentukan nilai terakhir. Tapi di sini saya mau memperlihatkan gimana sih penggunaannya. Mudah-mudahan nanti di video selanjutnya kita akan membahas soal-soal yang lebih dalam lagi. Jadi ini juga berlaku kalau misalkan nanti ditentukan pembaginya itu berapa atau modulonya itu berapa. Jadi kalau misalnya kalimatnya tentukan angka terakhir dari n jika dibagi oleh 6 atau 7, 8 atau seterusnya, berapapun angkanya, artinya itu adalah nilai modulonya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal kedua. Oke, untuk soal yang kedua kita mencari sisa. Jadi dari 2 pangkat 21 dikali 3 pangkat 20 jika dibagi 7. Oke, sekarang ini sifat yang keempat ini sangat membantu di sini ya. Sebelumnya kita harus arahkan dulu dia ke bentuk yang ini. Nah, cara mengarahkannya kan ini artinya kita menjadikan bilangannya itu dikali 7. Kan ini M-nya ya. Sekarang nilai M kita 7. Ini M-nya dikali 7, kemudian ada sisanya, kemudian dipangkatkan. Ini kan 2 itu kan belum bisa dikali, maksudnya nilainya masih kecil. Makanya langkah pertamanya itu kita bagi dulu pangkatnya ini. Jadi kita arahkan, ini saya bagi 2 aja ya, untuk pertama yang 2 pangkat 21-nya dulu. Nah, kira-kira 2 pangkat berapa yang nanti hasilnya itu mendekati 7. Ya boleh kurang, boleh lebih deh. Kalau kita ambil 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Nah, mana yang lebih dekat? 2 pangkat 2 apa 2 pangkat 3? 2 pangkat 3 ya. Kalau di sini udah 3 berarti kali 7. Kita jadikan itu dulu 2 pangkat 3 itu ke 8. 8 pangkat 7. Kemudian ini baru kita jadikan ke ini bentuk yang sifat yang ini tadi, A kali M tambah B berpangkat N, supaya kita menentukan kongruennya nanti gampang. Ini udah dibuktikan ya, bahwa yang namanya teorema pasti harus ada pembuktiannya dulu baru bisa kita pakai. 8 pangkat 7 berarti di sini 7 kali berapa? 7 kali 1 ya. 1 dikali 7 ditambah berapa? Jadi 8. Ditambah 1 pangkat 7. Oke, ini bentuknya udah kayak gini nih. Berarti nilai 1 kali 7 ditambah 1 berpangkat 7 ini kongruen dengan, nah kita perhatikan nilai B pangkat N. B kita adalah 1 sekarang. Coba perhatikan A kali M, ini ya. A kali M tambah B berpangkat N. Ya, jadi B-nya 1 berpangkat 7 modulo 7. Nih, ya. Modulo 7. Berarti ini nilainya berapa?
1 pangkat 7 itu kan 1. Jadi ini kongruen juga dia dengan 1 modulo 7. Nah, dapat nih sisa dari pembagian 2 pangkat 21 dibagi 7 itu sisanya 1. Ya, sekarang kita cari untuk 3 pangkat 20 sisanya berapa. Angkanya sama. Nah, jadi sekarang kita pecah dulu nih pangkatnya. Intinya sih kalau dapat sisanya ini 1 itu lebih gampang ya, karena kalau 1 dipangkatkan apapun hasilnya 1 gitu. Jadi kalau di sini kita cobakan dulu ya, sambil buram. Sekarang kita coba 3 pangkat 20-nya itu ke pangkat 2 dulu. Karena kan 3 pangkat 2 itu kan 9 tuh, mendekati 7 juga. Artinya ada pengali 7-nya lah nanti ya. Artinya di sini dikali berapa pangkatnya? Dikali 10. Artinya di sini lagi 9 pangkat 10. Nah, 9 pangkat 10 ini kalau kita ubah bentuk ke bentuk sifat yang ini, berarti 1 kali 7 ditambah 2 berpangkat 10. Oke, artinya ini kongruen dengan 2 pangkat 10 modulo 7. Nah, 2 pangkat 10 modulo 7. Karena 2 pangkat 10 itu kan kita belum tahu ya bahwa dia pasti habis dibagi 7 atau sisanya berapa, di sini tuh belum kelihatan. Jadi kayak masih di sini tuh kita harus ada langkah lagi kembali ke atas, kita kecilin lagi gitu pangkatnya. Ini ke 3 kali, supaya menjadi 10 ini dikali 3 ditambah 1 modulo 7. Kemudian ini 2 pangkat 3 itu 8 tadi ya, 8 pangkat 3 ditambah 1. Nah, mungkin kita ganti angka pangkatnya dulu deh supaya penjumlahannya di sini 1 kalau bisa ya. Kita coba aja 3 pangkat 20 itu sama dengan, kita coba ke 3 pangkat 3 itu dikali berapa supaya dapat 20, kan nggak pas. Jadi ini yang mendekati 3 kali 6 ditambah 2. Kemudian ini supaya nggak ragu. Nah, plus 2 ini kan artinya dikali 3 pangkat 2 tuh. Kemudian di sini 27 berpangkat 6 dikali 9 ya. Oke, ini kita bisa pakai sifat modulo yang tadi. Kalau ini sisanya, ini saya jadikan ke bentuk sifat ini dulu ya. Nah, yang ini kita cari ke 27 itu 7 kali berapa yang mendekati? 7 kali 4 ya 28. 28 supaya menjadi 27 dikurang 1 berpangkat 6. Nah, ini yang kita inginkan. Kemudian dikali 9. Ini kan artinya ada 2 perkalian, ada 2 suku nih. Untuk yang ini sisanya, kongruennya ya dengan B pangkat N. B-nya negatif 1 berpangkat 6. Dikali 9 kongruennya dengan 2. Ya kan, 9 kurang 2, 7. Modulo 7. Jadi di sini negatif 1 berpangkat 6. Kalau dipangkatkan genap hasilnya positif. Jadi 1 kali 2 modulo 7 kongruen dengan 2 modulo 7. Konklusinya nanti artinya 2 pangkat 21 dikali 3 pangkat 20 itu kongruen dengan 1 kali sisa yang ini tadi 2 modulo 7. 2 modulo 7. Nah, itu dia. Tapi ini kayaknya karena di awal agak detail menjelaskannya, cuman nanti kalau teman-teman udah terbiasa nyari-nyari ininya juga bakalan gampang ya. Kemudian saya di sini punya soal yang ketiga. Nah, oke, di sini saya punya soal yang ketiga. Sisa dari 1999 pangkat 2016 jika dibagi 100. Oh iya, sebelum ke soal nomor 3, sebenarnya
di nomor 1 ini, di nomor 2 ini untuk mendapatkan sisa dari ini kita bisa skip langkah yang ini ya. Dan kebetulan sifatnya nggak saya tuliskan. Jadi kalau ini saya coret. Nah, tapi teman-teman juga harus paham datangnya tadi dari mana. Kan tadi saya nggak memasukkan sifat karena ada perpangkatannya ini tadi ya. Cuman untuk teman-teman ketahui bahwa 8 berpangkat 7 itu kongruen dengan 1 pangkat 7 modulo 7. Sebenarnya ini akibat dari sifat yang nomor 2, nomor 2 gitu. Jadi sifatnya itu akibatnya karena A kongruen B modulo M, jadi akibat ya. Jadi ada yang pertama itu satu aja deh, saya tuliskan di sini yang terkait dengan yang ini. A pangkat K itu kongruen dengan B pangkat K modulo M dengan K bilangan bulat positif. Nah, jadi ini langkahnya benar ya, dasarnya dari sini. Tapi nggak apa-apa juga kalau misalnya teman-teman udah mahir, ada soal yang seperti ini langsung aja. Jadi caranya kayak gini. Kan ini 8, kongruennya dengan berapa? Dengan 1 kan. Ingat lagi bahwa kita cari aja pengurang supaya bisa dibagi 7 gitu. 8 dikurang berapa supaya bisa dibagi 7? 1. Berarti 8 itu kongruen dengan 1. Pangkatnya sama, pangkat 7. Itu kan, itu 1 pangkat 7, 1. Langkah yang berikutnya sama. Yang nomor 2, yang 3 pangkat 20 ini juga 27 kali 9. Nah, ini kita uraikan masing-masing ya kan. 27 ini kongruen dengan berapa? Dengan negatif 1. 27 bukan dikurang 1 ya, tapi 27 dikurang negatif 1. Jadi artinya 27 ditambah 1, 28 kan. Yang dari sini tadi itu 28. Artinya 27 pangkat 6 ini kongruen dengan negatif 1 pangkat 6. 9 ini kongruen dengan 2 modulo 7. Gitu. Ini hasilnya tadi 1 dikali 2 dapat 2. Nah, ini konklusinya tadi bahwa sisa dari 2 pangkat 21 kali 3 pangkat 20 ini sifat yang ini tadi ya. Ya, masih yang nomor 2 tadi. Kita kalikan juga kongruennya tadi itu. Di 2 pangkat 21 konklusinya kan tadi kongruen dengan 1 modulo 7. 3 pangkat 20 tadi kongruen dengan 2 modulo 7. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi dapatlah sisanya 2. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. Langkahnya sama seperti yang nomor 2. Artinya di sini modulonya di sini adalah 100. Oke. 1999 pangkat 2016. Kalau kita coba pakai dua cara ya, cara yang langsung sama pakai sifat yang ini. Pertama pakai sifat yang ini dulu. Kalau pakai sifat yang ini berarti kita arahkan dia, ini kan udah besar nih bilangannya, udah bisa dibagi 100, nggak perlu kita uraikan lagi pangkatnya. Sekarang kita cari aja ya, 19 kali 100 kan 1900 sama 99. Tapi kan kita supaya penambahannya itu kecil. Nah, ini saya ke 2000 aja. 2000 supaya menjadi 1999 kan dikurang 1. Ini saya ubah dulu bentuknya ke sini. Nah, baru ke bentuk sifat yang ini tadi. 2000 artinya 100 kali berapa? Berapa tuh ya? 20 ya? 20 kali 100 pas ya, 2000 dikurang 1 berpangkat 2016. Artinya ini kongruen dengan, nah, M-nya kan udah cocok nih 100. M-nya 100, A-nya 20, B-nya negatif 1. Jadi kongruennya dengan negatif 1 berpangkat 2016 modulo 100. Jadi ini
negatif 1 berpangkat genap berpangkat genap hasilnya positif, jadi 1 modulo 100. Jadi dapatlah sisanya 1. Kemudian langkah yang kedua, langkah langsungnya 2016. Ini kan tadi modulo 100. Artinya kita pikirkan aja supaya 1999 ini dikurang berapa supaya bisa dibagi 100. Ingat ya, angka pengurangannya itu kan boleh negatif. Kayak gini tadi, karena kita udah dapat tadi negatif 1, ya udah kita bikin negatif 1. Cuman kalau misalnya langsung ke cara ini tadi, cara mikirnya gini aja. 1999 dikurang berapa menjadi 100. 1999 itu kongruen dengan 99 modulo 100. Pangkatnya tetap ya kita bikin. Kemudian ini kan masih besar, kita lanjutkan ke 99 ini dengan modulo 100 dikurang berapa supaya hasilnya bisa dibagi 100. Jadi dikurang negatif 1. Negatif 1 pangkat 2016. Jadi ini kongruen dengan 1 modulo 100. Hasilnya sama. Jika ada penjelasan saya yang kurang dipahami atau yang salah, silakan teman-teman tulis di kolom komentar kritiknya atau pertanyaannya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.